Bu, ibu kalau lakinya ndaan sholat, ibu di akhirat ndaan Allah tanya, hei ibu, kenapa lakimu ndaan sholat? Ndaan Allah tanya di akhirat nanti. Karena ibu bukan pemimpin di rumah tangga. Nih yang ditanya nih bapak-bapak, kalau sampai bininya ndaan sholat, bininya keluar rumah ndaan nutup aurat, maka bapak akan ditanya oleh Allah. Kalau dialekannya bininya ndaan sholat, dialekannya bininya keluar rumah ndaan nutup aurat, demi Allah, sebelum bini bapak masuk neraka, bapak dulu kena susahkan ke neraka. Bu, mau tak punya laki dan tahu nak sembahyang? Dan mau. Bapak mau punya bini dan tahu nak sembahyang? Takut dia nak jawab. Bu, ibu kalau lakinya ndaan sholat, ibu di akhirat ndaan Allah tanya, hei ibu, kenapa lakimu ndaan sholat? Ndaan Allah tanya di akhirat nanti. Karena ibu bukan pemimpin di rumah tangga. Nih yang ditanya nih bapak-bapak, kalau sampai bininya ndaan sholat, bininya keluar rumah ndaan nutup aurat, maka bapak akan ditanya oleh Allah. Kalau dialekannya bininya ndaan sholat, dialekannya bininya keluar rumah ndaan nutup aurat, demi Allah, sebelum bini bapak masuk neraka, bapak dulu kena susahkan ke neraka. Karena bapak pemimpin. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, wahai para suami, wahai para kepala keluarga, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, naro, dari api neraka. Itu Pak. Berapa banyak ibu-ibu curhat ke HP saya, madahkan lakinya ndak tahu nak sembahyang, nangis di baliknya, Pak Ustadz saya sedang curhat, di baliknya dikirimnya di WA, di WhatsApp, saya sedang curhat Pak Ustadz, boleh ke, di baliknya emotikon nangis, air matanya sih. Apa ibunya saya, gimana itu cari ngadepin laki yang ndak tahu nak sembahyang? Dah berapa lama nikah Bu? 10 tahun Pak Ustadz. Yo dulu tang mau dengan dia. Dulu aku pun dah sembahyang Pak Ustadz. Dia setan aku hantu. Makanya kami berjodoh. Setan dan hantu kan cocok Pak Ustadz. Tapi setelah ku dengar ceramah Pak Ustadz, ceramah dari Pak Ustadz, ceramah dari ustadz-ustadz yang lain, betapa besarnya dosa meninggalkan sholat, taruhannya adalah neraka Pak Ustadz. Jadi aku takut dah meninggalkan sholat Pak Ustadz. Cuma masalahnya tuh lakiku tuh bedaan tahu nak sholat. Pokoknya saya nasihatilah dia baik-baik. Udah ya Pak Ustadz, dah ku padahi bang, sembahyang udik ya bang. Aku dah mau sekamar dengan babi hutan bang. Nanti deh kau sedang katakan aku babi hutan. Nyaring-nyaring gila ngatikan kawan babi hutan. Allah aku lambutkan sikit, abang babi hutan. Ngapa tang kau katakan aku babi hutan? Yo, abang dengan babi hutan apa bedanya? Abang makan, babi makan. Abang tidur, babi tidur. Abang keraje, babi keraje. Tapi kalau abang sembahyang, babi daan sembahyang. Maka sembahyang bang, aku ndak mau tidur sekamar dengan babi hutan. Katanya buruk nak sekali dengarkan ceramah Ustadz atau lidah nak nyeramahi aku. Pret. Dan mau dia Pak Ustadz dan didengarnya omonganku, gimana lah tuh Pak Ustadz. Gitu. Kalau ibu omongannya dan didengarnya, coba cari siapalah orang yang didengarnya omongannya. Oh lakiku ya yang didengarnya omongannya nek akinya Pak Ustadz. Minta tolong dengan nek akinya. Ki, tolonglah ceramahi lakiku tanggal mau lalu nak sembahyang. Katanya akinya payah aku nak nyeramahinya. Ya beri aku pun dah sembahyang.
suami ibu. Ternyata ini aki kudaan sembahyang Pak Ustaz. Jadi gimana? Bukakan aja ceramah-ceramah tentang pentingnya sholat di rumah ya. Maka insya Allah ada hidayah di sini. Kalau ndak juga berubah lakinya, ibu di akhirat daan Allah tanya, kenapa lakimu ndak sholat? Daan Allah tanya, ibu tenang aja lah perempuan. Perempuan tuh dari dunia sampai akhirat tenang aja. Di dunia dilindungi oleh undang-undang perempuan. Coba lihat, Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT, penghapusan kekerasan di rumah tangga. Sekali jantek bini bisa 3 bulan penjara, Pak. Kurang laki, apa undang-undangnya? Sian kan? Makanya saya nanti menjadi presiden, nak saya buat undang-undang perlindungan laki-laki. Sudah terlalu banyak orang laki teraniaya. Udah di kantor dimarahi atasan, balik ke rumah di jalan dirazia polisi, nyampai di rumah dimarahi binian. Akhirnya stres, stroke, mati. Kasihan nasib orang laki, senak nangis nyeritakannya. Ya kan, coba lihat muka-muka kanak siksa di rumah. Nyo yang tukang siksa nyo. Tenang Pak, tenang. Bapak yang udah tersiksa di dunia, insya Allah dikubur dak lagi kena siksa. Kasihan jo malaikat mulati. Nanti pokoknya sabar aja, nanti di akhirat dapat 7 bidadari. Di surga Pak, nih Pak, saya beritahu di surga nanti 1 laki-laki 7 bidadarinya. Dan hebatnya lagi bidadari di surga ndak suah kantut. Dan macam bini kita di rumah sehari 17 kali kantut. Kibau-kibaukannya aja. Ibu tawa karena membayangkan diri sendiri kan. Kanyak dia. Ada ibu-ibu nanya, Pak Ustadz, kata dia, boleh ke aku berdoa kepada Allah semacam itu? Gimana ya Bu? Supaya nanti lakiku di akhirat usah nak jumpa bidadari, biarlah aku bidadarinya dunia akhirat. Ya saya ibu tuh lakinya dan disiksa di dunia, di akhirat nak lanjut aja. Kasihan untuk laki. Nah ibu bapak makanya jadi orang laki itu tidak gampang. Ini Pak dosa bini, tidak betul-betul kita sebenarnya nanggung. Kita alihkan dia tidak nutup aurat, kita alihkan dia tidak sholat, dosanya Pak kita tanggung. Kita orang laki nanggungnya. Tapi kalau dah diingatkan, dah diberitahu, masih mingal, nah lepaslah tanggung jawab kita. Dek, kalak ya mali sayu, sana lama gila kau ngobrol. Mali sayu cuma seikat ngobrolnya 1 jam. Apa yang kau omongkan? Katiku bang. Katiku bang. Nah itu dah lepas, dah diberitahu. Ibu Bu, sana siksi orang laki ya. Kunci surga perempuan ada di suaminya. Maka baik-baiklah dengan suaminya supaya kunci surga tidak hilang. Sementara suami surganya ada di rumah ayahnya, ibu bapaknya tetap. Tapi ibu baik-baiklah dengan laki. Sana ngerepek tolennya. Sakit perasi orang laki ngerepeknya dan batah dia di rumah. Ada ibu-ibu nanya dengan saya, Pak Ustadz, ngapalah laki ku tang batah di rumah ini? Saya cerita aja dan saya ceramah, saya cerita, Bu, ya saya. Ada seorang ibu-ibu ngerepek tolen tiap hari. Mau ditanya lah lakinya semeter, dijawabnya 10 meter. Bari duit hari Senin, diberi duit hari Senin, ditanya hari Kamis, hari Senin diberi duit 1 juta, hari Kamis ditanya, Dek, duit yang abang beri hari Senin 1 juta masih ke? Apa kata bininya? Baru nak beri duit 1 juta dan ditanya-tanya, tetangga sebelah beri bininya duit 5 juta dan ditanya-tanyanya, datang ke kau barang-barang sebermahal, minyak naik, kecap naik, telur naik, itu celana Bu. Iya bukan bini ya tuyul. Ngerepek pokoknya tolen. Jadi karena suka ngerepek tolen tiap hari,
lakinya itu punya inisiatif, dibawanya lah bininya ke toko Hamas, Malia Mas, dek pokoknya hari itu kau nak Malia ajak abang balikan. Unyan coba, iyalah. Dibalikannya kungkung, dibalikannya cincing, dibalikannya galang, dibalikannya subang. Wah kesukean lah baliknya sambil bersiul-siul bininya. Laka ia dibawanya ke tapi telage tue. Dek coba lihat telage tue itu dek. Dia apa bang? Dalam kaitnya. Dalam bang nampaknya 14 meter. Oh dalam ke dalam. Ditulakannya bininya. Masuklah bininya itu buang ke dalam nun pak. Ngerepek lah dia di dalam. Wah, lakinya sambil merokok di luar telage, kapos. Nggak lama kemudian keluar asap, nampak makhluk hitam merah matanya, berdarah mulutnya. Terkajut lakinya, kau sabe? Aku wajin penunggu telage itu. Udah 400 tahun aku nunggunya di dalam. Ngapain kau tang keluar? Ada orang ngerepek di dalam. Jin aja keadaan batah dengan orang ngerepek. Piagilah mungkin bapak tuh yang dah sakaratul maut. Makanya kata Nabi, kalau perempuan itu dia meninggal, ridho suaminya. Kalau suaminya tidak ridho, perempuan meninggal, suaminya tidak ridho, belum Allah bukakan pintu surga sampai suaminya ridho kepadanya atas perbuatannya waktu itu. Tuh bayang-bayang lah dia dulu aku apekannya macam-macam lah, tidur di belakangnya enak. Laka ia nak mulai kopi, sian kopinya disuruhnya ke pasar aja. Kayak waktu ya badanku gatal, aku tak garukan, disuruhnya ontos-ontoskan ke tiang aja. Itu kalau lakinya tidak ridho, belum terbuka masih pintu surga. Tapi kan jarang orang laki tidak ridho bininya meninggal. Langsung ridho tanah. Dan sedih dia jadinya. Pak, bininya meninggal daan sadih. Daan Pak Ustaz. Ngapain dia? Dah lama aku tunggu. Baru hari itu Allah kabulkan doaku. Akhirnya mati juga dia. Makanya ibu kalau jahat dengan laki, jangankan ibu belum mati, dah mati, belum mati pun didoakannya mati. Jadi keluarga itu tidak akan bahagia kalau dia jauh dari Allah. Demi Allah tidak akan bahagia rumah tangga yang jauh dari Allah. Suami tidak sholat, bini tidak semahyang, anak tidak semahyang, di rumah tidak suang baca Quran, pasti tidak bahagia, pasti. Demi Allah tidak bahagia. Jadi kalau nak bahagia, muru auladakum bisolah wa qiraatil Quran. Perintahkan anakmu untuk sholat dan membaca Al-Quran di rumah. Jadi tarangi rumah kita usah di rumahnya lagu tolen. Yang umaknya tuh suka lagu India, India. Yang ayahnya tuh suka lagu Roma. Yang anaknya tuh suka lagu Noah. Lagu semuanya di rumah tak suah ngaji. Make berkumpullah di sini segala macam hantu, setan, genderuwo, sundel bolong, suster ngesot, kopi ngepet. Karena hantu tolen di rumah ni. Sana heran betangkar ngomong pun sengaukan. Orang marahnya kan Pak, tidak normal ni orang marah. Senakatan pun sengeraukan. Padahal dia kedengaran mun palannya. Kenapa dia ngerauk? Karena dia dah ditunggangi oleh setan. Maka mungkin kita marah Pak, langsung bacakan ayat kursi. Macam dengar repek tadi, udah tahu nama kan Barca bermahal sekarang pinjam Allahu la ilaha illallah wa la ilaha. Tumbang dia. Dah habis waktunya baru nak sigi. Kawan setan, orang yang nganggap enteng sholat.